mukjizat hanya kepada seorang nabi atau rasul. Jadi mohon maaf, kita harus bijaksana kalau melihat di dunia perfilman sampai saat ini mereka masih pakai istilah mukjizat. Ya, ada yang berobat ke dokter, tiba-tiba ada orang pintar menyembuhkan, oh ini mukjizat. Salah, ya, karena mukjizat sudah tidak ada lagi, ya, karena mukjizat hanya diberikan kepada para nabi dan para rasul, dan akhir dari para nabi dan para rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin, nabi penutup, nabi akhir zaman, penutup para nabi dan para rasul. Otomatis mukjizat sudah tidak ada lagi, ya. Jadi istilahnya perlu diluruskan. Ini sembuh, baru datang dari orang pintar dapat mukjizat. Nah, ini tidak benar istilahnya. Jadi dilihat, kalau ini datang dari orang yang soleh, terutama sudah sampai derajat wali kekasih Allah, maka istilahnya bukan mukjizat, juga bukan irhas, tapi karomah, karomatun, kemuliaan yang diberikan kepada para kekasih Allah. Amrun khariqun lil 'adah, perkara yang membedai kebiasaan. Nah, kalau dalam dunia perwalian ini sangat banyak sekali, ya, baik wali di mana saja dari zaman ke zaman. Kalau yang agak dekat, misalkan yang terkenal Mbah Khalil Bangkalan, nah ini dulu masih belum ada jembatan Suramadu, ya. Jembatan Suramadu ini kan di atas tahun 2000, ya. Ya, Lana Soab tahun 2004 ya baru jadi. Nah, ini Mbah Saleh, Mbah Khalil Bangkalan di saat itu belum ada jembatan Suramadu. Bahkan waktu itu belum menemukan kapal. Akhirnya beliau dari Madura menuju ke pelabuhan Perak Surabaya cukup pakai kelompen, terompah, sendal yang terbuat dari kayu. Cukup naik kelompen, naik terompah, jalan di atas air, ya, menyeberangi lautan dari Madura ke Tanjung Perak Surabaya. Beliau mampu, diberi kemampuan oleh Allah. Ini salah satu macam karomah, karena beliau derajat wali, ya, berjalan di atas air itu salah satu karomah, ya. Dan yang paling utama adalah al-istiqomah, afdol min alfi karomah. Kalau ada orang yang soleh, istiqomah dalam ibadahnya, ini lebih baik daripada 1000 macam karomah. Berjalan di atas air hanya salah satu macam karomah. Jadi kalau bisa tidak usah mengejar karomah, mengejar istiqomah saja, ya. Dan karomah, mukjizat, irhas, ini semuanya fadlun minallah, murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidak bisa diusahakan, hanya manusia-manusia pilihan, terutama yang sudah menjadi kekasih Allah, dia diberi karomah, kemuliaan, ya. Kalau yang masih bisa diusahakan, ada derajatnya lebih bawah lagi, namanya ma'unah. Ma'unah ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang al-muktasab, bisa diusahakan, ada juga yang ghairu muktasab, yang tidak diusahakan. Dalam artian ini derajatnya masih di bawah derajat wali. Bisa dibilang orang soleh, tapi derajat kesolehannya masih standar. Nah, ini bentuk ma'unah. Nah, ini mungkin kalau sekarang kita sering nonton tayangan CCTV tidak sengaja, itu bentuk ma'unah. Misalkan ada
kecelakaan. Ada orang jalan di pinggir jalan, kok tiba-tiba ada berhenti, ternyata di depannya ada mobil yang remnya belum lewat. Kalau dia melangkah satu langkah saja, nah, habis sudah terlindas. Tapi tiba-tiba kok dia berhenti, entah tanpa sebab, dia tiba-tiba berhenti, entah teringat sesuatu atau ada sesuatu, akhirnya dia selamat. Nah, ini bentuk ma'unah ya. Ada juga dia nunggu angkot atau nunggu bis atau nunggu taksi ya, nunggu travel, nunggu kelamaan, ternyata di bawahnya banyak semut merah. Akhirnya dia ya kakinya bertandik-tandik ya, ginjal-ginjal untuk menjatuhkan semut merah tadi. Karena semut merahnya banyak, akhirnya dia berpindah. Ternyata tidak lama lagi ada mobil remnya belum, nabrak pagar, hancur. Kalau semuanya dia masih duduk di situ, nah pasti dia jadi keripik juga. Nah, ini juga bentuk ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ghairu muktasab, tidak diusahakan. Ada juga yang muktasab, pertolongan dari Allah, kasusnya kurang lebih seperti ini, tapi karena dia mengusahakan dengan melakukan amal-amal soleh, zikir-zikir khusus, amalan-amalan khusus, lebih-lebih mendapatkan ijazah dari gurunya. Misalkan dapat ijazah membaca surah Yasin setiap habis sholat subuh. Ini juga penjagaan diri yang sangat luar biasa ya. Tiba-tiba naik mobil ya, tabrakan, dia sampai keluar, terguling-guling di aspal. Kalau umumnya manusia badannya hancur, paling enggak kulit wajahnya terkupas semua, tapi ternyata dia baik-baik saja. Ini berarti membedai kebiasaan orang yang kecelakaan seperti ini ya, pasti kulit badannya ini sudah terkupas semua, berdarah semua, tapi ini masih utuh, bersih, terjaga. Nah, ketika ditanya apa amalan sampean kok bisa mendapatkan penjagaan seperti ini, alhamdulillah saya mengamalkan ijazah dari guru saya setiap habis subuh membaca surah Yasin. Akhirnya fisik saya, lahiriah saya, batiniah saya dijaga oleh Allah khusus. Nah, ini termasuk bentuk maunah juga, maunah yang diusahakan dari zikir-zikir khusus sebagai penjagaan dirinya ya. Sering terjadi ya. Nah, gitu juga ada yang melakukan amalan penjagaan diri dari berbagai macam bala dengan rajin bersedekah. Bahkan salah satu kasus yang agak terbaru di flyover Balikpapan Rapak ya, yang mana mobil ya sampai tertabrak mobil yang remnya blong, kontainer. Nah, di sini mobil ada yang loncat, ada yang terbang, ada yang berhenti tertabrak, akhirnya laju, terbalik juga, muter-muter. Nah, ternyata di tengah-tengah ini ada seseorang yang hanya pakai sepeda motor ya, yang mana terhindar mobil yang tertabrak. Di sampingnya laju, di depannya laju, belakangnya laju. Yang satu arah dengan dia ketika mendekatinya ternyata malah terbang. Nah, dia terhindar dari berbagai macam mara bahaya ini ya. Setelah kejadian baru ketahuan ternyata dia punya amalan selalu bersedekah nasi bungkus, dan buktinya masih ada, nasi bungkusnya masih tergantung di motornya. Nah, dan dilakukan secara istiqomah setiap pagi, jadi menghindarkan dari bala. Nah, ini juga bentuk maunah yang diusahakan ya. Jadi maunah ini juga termasuk amrun khariqul adah, perkara yang membedai kebiasaan
Kemudian ada lagi istidraj. Ini juga perkara yang membedai kebiasaan. Ini kekuatannya mirip mukjizat. Ada luar biasa. Ini langsung aja ngambil contoh yang diberikan kepada Dajjal nanti, ya. Langsung aja kepada nenek moyang para tukang sihir, nenek moyang para tukang sulap dan semisalnya, yang mana latar belakang orang tersebut tidak beriman pada Allah, banyak melakukan dosa-dosa besar. Ya, walhasil secara garis besar tidak beriman kepada Allah, tapi diberi keistimewaan yang membedai kebiasaan. Nah ini ya, seperti Dajjal nanti. Jadi Dajjal ini luar biasa. Ketika mengajak orang beriman, ya ditanya, ya, alastu birabbikum, ya, istilahnya orang ini ditanya, apakah kamu mengakui kalau aku adalah Tuhanmu? Nah, sebagian ada yang minta bukti dulu, ya, buktikan kalau engkau adalah Tuhan, ya, wani piro. Nah, ini ya, ini kalau yang perlu yang minta, ya, tapi karena ini yang perlu Dajjal, ya, Dajjalnya nanya, ya, kamu minta apa? Ya, aku minta air hujan langsung, ya, sama amtir, ya, wahai langit, hujan sekarang, langsung turun hujan. Nah, ini luar biasa, langit patuh dengan Dajjal, ya, langsung turun hujan. Kemudian ada yang percaya, kemudian ada yang ditanya, ya, Anda apa ikam? Nah, dia ini kebetulan mungkin Dajjalnya di Kalimantan Selatan. Anda apa ikam? Kemudian ada apel. Nah, ya, langsung, ya ard ambit at-tufah, wahai bumi, tumbuh pohon apel. Langsung tumbuh pohonnya, di saat itu pula langsung berbuah. Orang yang minta ini silakan petik semaumu sendiri. Wah, langsung petik. Akhirnya ada yang beriman, ikut Dajjal. Nah, ini ya, luar biasa. Nah, jadi kejadian yang luar biasa ini namanya istidraj, pancingan, panglulon, dielu-elu oleh Allah, dituruti, tapi ujung-ujungnya neraka nanti. Nah, ini ya, ini istidraj. Bahkan fitnah Dajjal ini tidak hanya kepada orang masih hidup, orang yang sudah mati ribuan tahun, sudah di alam barzah, di alam kubur ribuan tahun, Dajjal mampu membangunkannya. Nah, makanya ini salah satunya alasan kalau bikin kuburan, kalau bisa tidak dibikin kubah, kalau imannya mental tempe, ya, misalnya sangat standar. Karena khawatirnya dibangunkan Dajjal, ya, karena ujian Dajjal sangat nyata. Ketika ada kuburan yang istilahnya kelihatan lebih menonjol dari yang lain, dibangunkan, ya, bangun, dengan izin Allah juga bangun. Setelah bangun ditanya, kamu percaya kalau aku adalah Tuhanmu? Nah, ini tauhidnya lumayan kuat. Oh, tidak percaya aku. Oh, kalau kamu tidak percaya, Dajjal ngambil gergaji, orangnya tadi digergaji, dan dalam keterangan riwayat tersebut, orang yang digergaji merasakan sakitnya seperti orang hidup, ya, padahal sudah mati ribuan tahun, digergaji, terbelah jadi dua, dan lama lagi disatukan lagi, hidup. Setelah hidup ditanya lagi, apakah engkau mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Imannya kuat, ya. Saya makin tidak percaya. Loh, kenapa? Masa Tuhan ngambil jobnya tukang, ya, pakai gergaji, itu kan tugasnya tetanggaku itu yang biasanya gergaji kayu ulin, kayu meranti, ya, kayu kapur dan sebagainya.
kenapa jobnya kamu ambil? Nah, makin gak percaya kalau kamu Tuhan. Nah, ini ya. Akhirnya mau digergaji lagi, nah, baru di sini ada pertolongan Allah dalam riwayat tersebut. Ya, langsung badannya menjadi timah, tidak bisa digergaji lagi. Jadi lulus ujian, cari sasaran lain lagi dajalnya. Nah ini ya, makanya kalau imannya tidak kuat, tidak usah bikin kubah. Tapi yang sudah dibikinkan kubah, kita perlu husnudzon. Insya Allah beliau-beliau ini para wali Allah dan tidak diragukan lagi keimanannya. Nah, yang kita yang awam-awam ini jangan cuma ikut-ikutan aja ya. Sekiranya tidak mampu ngadepi ujian dajjal, ya tidak usah nekoh-nekoh, tidak usah macam-macam ya. Itu aja ya. Barangkali pesan ke anaknya, nanti aku bikinkan kubah paling besar di kampung ini, padahal cuma wali santri atau wali murid. belum wali dalam artian kekasih Allah. Nah, ini harus tahu diri ya. Khawatirnya nanti pas mengundang simpati dajjal, dibangunkan, digergaji, sakit, ternyata tidak tahan rasa sakit, ngakui dajjal sebagai Tuhan. Wal a'yadu billahi tabaraka wa ta'ala.